juga kemarin menjadi konsentrasi kita. Nah, mudah-mudahan dengan tim yang sedang berjalan di luar serikat buruh maupun di luar BPO, karena kebetulan saya punya teman di luar juga, kita sedang melakukan kajian dan analisa ini. Jadi nanti bisa kita share ke beberapa kawan di anggota industrial Indonesia Council. Ini harus kita distribusikan kepada kawan-kawan di BPO supaya persiapan kita semakin matang. Hal-hal yang sudah baik silakan, bagaimana caranya. Tetapi yang jelas saat ini dari mulai bulan Juni, Juli sampai dengan Agustus saat ini banyak PKB yang sudah habis dan nilai yang lebih baik terjadi degradasi. Hal-hal seperti itu harus dari sekarang kita coba belajar. Tetapi secara substantif ini 5 poin ini yang pada akhirnya saya bisa temukan bahwa kondisi-kondisi real selama pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua saat ini, ternyata ada strategi lain yang memang harus digolkan, di mana ketika itu menjadi sebuah goal bagi kapitalis, bagi perusahaan, maka itu adalah perusahaan harus survive, perusahaan harus langgeng, perusahaan harus bangkit dan sebagainya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam juang. Saya Iwan Kusmawan, Ketua Industri All Indonesia Council. Pagi hari ini saya berada di Hotel Horizon, Kota Bekasi, dalam rangka menghadiri dan mengikuti pelatihan teknik negosiasi bagi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Untuk itu, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan yang hari ini hadir, mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 dalam rangka mengikuti pelatihan tersebut. Pertama adalah ketika bicara tentang negosiasi, kita harus memahami apa yang akan dinegosiasikan, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memahami siapa lawan bicara kita untuk melakukan sebuah negosiasi. Dan yang ketiga adalah apa goal daripada hasil negosiasi tersebut. 3 hal ini menjadi penting bagi kita, bagi serikat-serikat buruh yang ingin melakukan negosiasi terkait dengan perjanjian kerja bersama. Yang sangat penting dari apa yang diharapkan 3 poin tersebut adalah bahwa saat ini pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, posisi serikat pekerja, posisi serikat buruh dalam posisi yang memang kurang menguntungkan, karena ada beberapa hal yang memang menjadi satu klausul di mana selama ini ketika masuk dalam perjanjian kerja bersama yang memang tidak diatur di dalam sebuah regulasi, maka itu nanti secara keseluruhan akan mengikuti regulasi yang ada. Antara lain adalah Undang-Undang Cipta Kerja 2020 nomor 11 2020 dan PP turunannya dari mulai 34, 35, 36 dan 37. Ini menjadi penting bagi kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada kawan-kawan yang hari ini ikut pelatihan dalam pelatihan negosiasi mempersiapkan untuk perundingan PKB, sekali lagi kita tetap semangat menuju kebersamaan untuk menggolkan konsep-konsep yang sudah disiapkan oleh serikat buruh, terutama adalah yang terkait dengan kesejahteraan. Ingat bahwa PKB itu adalah perjanjian kerja bersama, itu adalah hukum bagi kedua belah pihak, dan di situ harus mengatur terkait dengan hal-hal yang tidak diatur oleh regulasi, hal-hal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Itu yang sangat penting. Yang kedua, PKB harus lebih baik dari undang-undang. Ketika ada hal-hal yang ingin dimasukkan di dalam undang-undang, maka nilainya tidak boleh sama. Artinya itu harus lebih daripada undang-undang. Maka itu adalah sejatinya perjanjian kerja bersama yang berlaku di perusahaan masing-masing. Demikian saya sampaikan, tetap semangat, tetap berjuang, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya pelatihan ini tidak harus mengikuti konten seperti apa yang ada di rundown, karena saya kira teman-teman seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan juga, Industri All tidak menggurui, dan setiap person yang hadir di sini
kita berkesempatan untuk saling exchange experience, kita saling bertukar pengalaman. Kita hanya sekitar 7%. Densitas itu jumlah pekerja yang formal aja, formal itu sekitar 54,9 juta. Yang berserikat baru 7%, atau sekitar di bawah 2,8-2,7 juta. Itu yang kerja formal, artinya yang kerja di pabrik lah, yang kerja di badan hukum. Jadi sangat kecil sekali. Yang anehnya, federasinya nambah terus tiap tahun. Malah turun sekarang. Data terakhir 2020 itu sekitar 2,7 juta yang berserikat. Yang belum berserikat sekitar 50-an lebih. Semua bidang, apa yang harus Anda lakukan? Selama 5 tahun itu Anda mau ngapain? Maka harus punya peta jalan. Gimana keanggotaan harus naik? Gimana cara ada aktiviti? Kalau Anda punya aktiviti, insya Allah pasti berhasil. Kalau kita, ya iuran Anda. Kemarin, kita habis hampir 3 miliar. Dan banget buat dia, kalau itu bener-bener berkebunan. Kita nggak iuran selesai. Maka selalu sekeliling iuran wajib. Sama kita semua. Nah maka untuk meningkatkan itu pengalaman kita dengan apa ya? Kita diskusi begini, belajar, sering dikirim ke sana, dikirim ini, sering kalau di PUK sering mainlah ke PUK. Kawan-kawan yang lain itu menertawakan kayak ini, jadi akhirnya sana marah semua. Padahal kita sudah menjelaskan awalnya sudah Apa yang dilakukan orang lain menghalangi negosiasi yang efektif. Ketika kita negosiasi efektif sama orang yang memutuskan, nah ada manajemen yang tadi bahasanya tidak bisa memutuskan. Bisa pihak luar gitu ya, bisa pihak, saya yang merasa alami pihak pemerintah malah ya. Pihak pengawasan itu sedang negosiasi. Ternyata pihak dinas, sekarang kita sudah sounding dengan dinas, pihak pengawasan datang ke perusahaan, ya akhirnya berbalik ke kita gitu loh. Kalau orang lain sih, kebanyakan dari saya sih, kalau dulu ya. Berarti nggak pernah ada orang menghalangi Anda? Iya, karena saya kalau ruling tuh kebanyakan ya saya paling dominan. Guru di tengah jalan kita mau menentukan nilai, otomatis lampu. Nah cycle-nya marah-marah. Nah, kenapa bisa mati lampu? Padahal input listriknya itu PLN yang salah. kalau yang orang lain yang ngalang itu ya memang kadang-kadang kita negonya lagi enak, dia malah ngomongnya itu kasar, jadi bener-bener nggak ini ya pernah. Tapi dulu sebelum di SPMI ya teman itu udah ngomongnya kasar, nggak sopan, udah kadang-kadang udah ya. Dan saya di sampingnya ternyata dia teman saya yang satunya itu nginjek kaki kanan, saya nginjek kaki kiri. Dia teman sendiri berantem duluan. Tiba-tiba kena emosi. Ya akhirnya tadi kita pengen minta A, jadi kita dibandingkan dulu. Tenaga kerja maka duduk kantor pusat. Jadi dalam artian spontan. Ya terbicara kemarin mau dibayarkan seminggu gitu Pak dari gaji yang pertama gitu. Kami kadang-kadang terlena dengan apa yang diomongkan pihak manajemen, sehingga kita tidak fokus pada apa yang akan kita atur. Harusnya perundingan bisa selesai 1 kali 2 kali pertemuan, jadi akan jadi lama gitu. Memang sengaja seperti itu gitu. Itu seperti itu. Jadi kita tidak fokus di apa yang akan kita minta. begitu memang kesalahan saya absensi kan. Kebetulan saya dikasih kurang lebih 30 hari diterima. Saya langsung ke rumahnya, efektif di situ langsung tanda tangan. 3 hari kemudian saya ambil. Saya pernah mengalami namanya perempuan itu terlalu terbawa emosi saat perusahaan ngotot sama pendapat dari mereka. Dari kami nggak terima gitu ya. Dan apalagi kalau saya sendiri, saya kontrol emosi dari kita itu yang benar-benar menghalangi negosiasi itu efektif atau enggak.
Terus yang biasanya orang lain menghalangi negosiasi, biasanya kurang briefing. Kita sudah briefing di belakang, tapi tetap pada akhirnya kan di kenyataannya di lapangan pasti berbeda. Terburu-buru dan tidak bisa mengatur ritme perundingan. Kadang kita kan terbawa arus juga gitu. Terus tidak bisa mengendalikan situasi. Itu kalau buat orang lainnya, mungkin contohnya mengalihkan topik pembicaraan. Manajemen langsung skap saya begini, perusahaan sudah mengikuti peraturan yang ada, apa yang salah dengan perusahaan? Udah dari situ saya kayak merasa down gitu, nggak bisa ngomong apa-apa ini. Akhirnya kita udah dari awal menerangkan, udah mulai mendekati titik temu, terus teman itu yang kemarin gak ikut, sekarang datang terlambat, gak nyambung. Untuk aksi 3 hari itu dan sampai perusahaan tuh teleponin saya pakai Intel ke rumah saya, jangan Mas Bro, jangan kasihan perusahaan. Memakai pita warna merah dari anggota dan pengurus karena untuk mendorong jalannya penekanan kepada tim perunding manajemen. Jadi udah Pak Bang, nggak usah mulu-mulu, udah ini anggota ini udah nggak ada yang protes. Itu rata-rata hampir tiap tahun seperti itu. Itu yang menjadi efektif ya negosiasi. Namun di tengah-tengah perundingan, ringtone handphone Jepang itu bunyi. Bunyinya tuh memang agak aneh lah buat kita gitu. Tim perunding ketawa semua. Dia menganggap kita ini mentertawakan selera dia. Jadikan pelajaran buat kita semua ya mungkin. Satco kita itu udah bisa bahasa Indonesia, bahasa Jepang, menggunakan translator. Jadi translatornya itu penyampaiannya, pemahamannya salah. Bahasanya kita minta 100.000, dia sampaikan 1 juta gitu, salah gitulah intinya seperti itu. Ada permintaan kita salah komunikasi, akhirnya nggak mau berunding lagi sampai sekarang. Tapi biasanya gini Mas, yang saya agak lucu memang di dalam PUK itu. PUK itu kan representatif daripada anggota ya, untuk menjalankan sebuah eksekutif, baik itu perundingan baik dan sebagainya. Jangan tumpang tindih antara kewenangan tim perunding dengan kewenangan PUK. Kegiatan training 2 hari ini bertujuan untuk meningkatkan bagaimana para peserta meningkatkan skill sebuah negosiasi, di mana saat ini kita tahu bahwa rekan-rekan peserta di PUK masing-masing sedang menghadapi atau melakukan perundingan PKB. Tentunya tidak hanya bagaimana seni bernegosiasi, namun juga bagaimana teknik berunding, di mana PKB ini kita melihat sudah banyak pengusaha-pengusaha yang sudah melakukan atau mengajak berunding para PUK. Ada sesuatu yang sedikit kaget buat kita, kenapa akhir-akhir ini banyak semua perusahaan-perusahaan mengajak PUK-PUK yang sudah punya PKB untuk berunding PKB. Biasanya memang kita lihat dari serikat pekerja sendiri atau PUK sendiri itu yang selalu ingin melakukan atau mempercepat sebuah perundingan, namun kali ini berbeda. Dan kita tahu bahwa ini berkaitan erat sekali dengan banyak perusahaan yang sudah memaksakan isi Undang-Undang Cipta Kerja dimasukkan segera di PKB yang baru. Tentunya ini menjadi perhatian konsen kami bersama untuk rekan-rekan semua di serikat pekerja untuk lebih jeli dan tetap bersemangat melakukan sebuah negosiasi berunding dengan perusahaan. Menjadi akselerasi, artinya dalam hal ini tentu DPP sudah merumuskan kerja-kerjanya dan sehingga kita bisa mensinkronisasikan dengan program yang ada. PKB tanpa apa itu omnibus dan gitu ya teman-teman dari gitu. Kita harap besok itu ada betul-betul strategi gimana caranya untuk menghadang daripada rencana-rencana yang tadi DPP maupun APindo akan kita lakukan. Berarti tadi saya menggarisbawahi kalau request dari ini mewakili peserta ya beliau. Jadi requestnya adalah kalau bisa ada strategi, gimana strategi untuk apa drafting tadi apa seperti
gitu. Nanti beliau akan memaparkan materi, cuman saya tadi udah ngomong juga sama Bu Yasin ya, Bu Yasin minta tolong supaya nanti sektoral tugas yang kemarin saya akan follow up hari ini ya. Nanti beberapa jam sebelum diskusi berakhir itu kita akan merencanakan RTL, rencana tindak lanjut, sebagaimana yang kemarin saya sudah minta info, PKB yang terbaik dan PKB yang sangat standar gitu ya. Nanti kita akan melakukan mapping dan juga mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu untuk menjadi percepatan dan supaya programnya juga sinkron dengan kebutuhan teman-teman di desa. Rawat negotiation, kemudian dengar-dengar dari fasilitator pertama kemarin adalah sudah pesertanya ini negosiasi oleh yang jauh, bukan begitu? Sehingga negosiasinya perlu di-upgrade, kemudian ada request pembahasan tertentu yang menjadi tuntutan kondisi ya. Kondisi saat ini yang harus teman-teman ketahui, kemudian juga harus mempunyai jurus-jurus seperti apa dalam rangka mengantisipasi hal ini. Saya dapatkan kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Ada yang punya berbeda? Jalan dulu. PKB banget ya, keluarga. PKB banget deh ya. Ekspektasi yang berlebihan, terlalu lebay ya, sehingga tidak tercapai, yang akhirnya malah dong ya. Terlalu menitik fokus pada satu tujuan aja, tapi dia nggak ngambil peluang yang ada terhadap masalahnya yang ada. Apa yang disampaikan Bu Yasin, apa yang juga saya sampaikan, dan apa yang kita diskusikan bersama, ya, barangkali ada yang merasa, aduh saya belum butuh untuk negosiasi. Patuh, ya, jangan sekali-kali kita menyampaikan dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Karena ini adalah tentunya dalam ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, apa larinya nanti yang bertanya? Ilmu bermanfaat. Ya, kemudian ya, ketika disampaikan kemudian bermanfaat itu menjadi apa? Ya, karena negosiasi dari masing-masing orang pasti berbeda. Arahnya pasti juga berbeda. Ya, itu kembali lagi nanti ke karakter masing-masing orangnya, juga karakter daripada lawannya. Kita sering lihat ya, kawan-kawan kita, anggota kita di jalan, mereka dengan bangganya menggunakan alma-mater FSMI, benar? Dengan bangganya mereka mengibarkan bendera FSMI, benar? Kemudian mereka berteriak hidup guru, upah murah tolak, benar nggak? Tolak omnibus law, benar nggak? Itu secara makro, ya, secara makro. Tetapi sebagai pengurus serikat pekerja harus ada. Oke, itu katakanlah bidang organisasi, mereka menggunakan itu. Tetapi ketika mereka kembali ke kandangnya, PKB-nya sudah belum sedih kan? Kenapa itu nggak kita manfaatkan menjadi sebuah kekuatan? Kalau dalam hukum itu makin simas bisa. Dan kekuatan kawan kita ambil soal menentukan kelas. Ya, itu hukum loh yang harus kita ambil, kita rangkul kemudian bisa menghargai mereka. Harusnya, ya harusnya. Tapi kita mulai lagi adalah kalau kemampuan kita, tadi sudah sedikit saya tunggu, ya. Tetapi kemampuan kemudian apa ya, sense atau kesadaran untuk kemudian bisa membangkitkan kita melakukan itu yang sangat penting. Jadi kalau di pikiran saya, nah kali ini kita
mempertajam argumentasi kita, mempertajam body language kita, ya. Karena itu yang semestinya harus dilatih oleh teman-teman. Itu juga kita harus bermimik, ya, berekspresi, kemudian juga body language yang semestinya itu adalah semuanya menguatkan apa yang akan Anda sampaikan. Pengurus di nasabah, sehingga pengurus di PUK terbengkalai, ada yang tidak aktif, ada yang sedang mengundurkan diri. Ini penyakit loh, ya. Ini penyakit yang akhirnya apa? Gerakannya mandul. Memiliki sebuah konsep, ya, memiliki sebuah konsep yang mudah-mudahan bisa disalurkan ke teman-teman, yang kemudian bisa diaplikasikan supaya presentasi PKB di FSPMI bisa bertambah. Kemudian tidak mempunyai kekuatan, loss, ya, lewat. Maka itu kuatkan grassroots, ya. Sebenarnya kan di PKB kita nggak diatur, walaupun ada peraturan perubahan perundang-undangan yang bagus, tapi PKB kita tetap masih berlaku di pasal 89 yang disepakati. Perjanjian PKB kita sebelumnya, jadi tidak mempengaruhi apapun undang-undang yang baru tersebut, karena di PKB kita sudah diatur di pasal 89 itu. Saya kira perlu untuk didiskusikan cerita ini partner saya. Gimana Pak? Kan kita sudah berlaku nih Pak, jadi saya kira berlaku lagi Pak. Ya, nanti kita rapat dulu dengan manajemen, ya, untuk nanti kita sampaikan. Mungkin di bulan-bulan berikutnya lah, saat ini kita sedang sibuk. Tepuk tangan. Hari ini saya berharap beliau mau di buku gitu. Oke, saya akan menyampaikan sedikit aja, bukan di PKB, tapi ini contoh lobby aja. Saya menyampaikan murah manajemennya sedikit. Oh ya, boleh saya. Saya menyampaikan yang nggak ada di PKB, tapi ini perlu kebijakan Pak, ya. Nah, ini menyangkut kesehatan karyawan, karena selama ini kan, selama pandemi kan banyak karyawan yang sakit juga, sementara rumah sakit kan penuh Pak. Nah ini mohon kebijakannya, karena ada karyawan yang sakit sementara bukan COVID ya, tapi kondisinya itu ke rumah sakit juga nggak mungkin kan, karena juga takut COVID-nya itu kan, di-COVID kan gitu ya, sehingga dokter visit ke rumah. Nah itu ada tambahan biaya cas. Ini kami mohon kebijakan dari perusahaan untuk bisa di cover lah sesuai dengan opnam, karena toh juga biaya opnam lebih mahal. Ini dokter visit lebih murah Pak, daripada harus sewa kamar, harus pengobatan perawat, kan itu kan lebih mahal Pak. Jadi kami mohon untuk dokter visit ini bisa di cover seperti orang opnam. Perusahaan akan mengeluarkan budget apapun ketika sudah direncanakan, ya. Budget tersebut tidak ada dalam plan pengeluaran perusahaan. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, perusahaan belum bisa mengcover itu. Karena ini ada pandemik yang memang harus digotong bersama. Jadi teman-teman dari karyawan harus bisa memahami, tidak bisa ada budget itu dari perusahaan. Tapi kondisi sekarang kan nggak bisa dipungkiri Pak, dalam hal ini untuk budget ke rumah sakit pun perusahaan sudah membudgetkan sebetulnya kan Pak. Dalam hal ini kalau karyawan di opnam itu di cover sepenuhnya oleh perusahaan, sementara rumah sakit sekarang kondisinya kan penuh semua Pak. Ya, sekarang karyawan juga ketakutan di rumah sakit. Baik, perusahaan dengan pandemi aja sekarang kita sales sudah sangat turun. Jadi perusahaan sudah budget untuk mensupport itu untuk karyawan. Ya, kalau ini kan dalam ini kan walaupun nggak ada di PKB, walaupun belum dibudgetkan untuk itemnya itu, tapi budget dalam ini kan bisa alokasi budget untuk yang opnam karyawan Pak. Itu kan udah ada budgetnya. Itu hanya pengalokasian aja, karena kondisi Pak. Sekali lagi ini masalah kondisi. Rumah sakit juga penuh semua. Sekarang mau dirawat di mana? Mau dipakai ke rumah sakit? Oke, teman-teman. Orang ini ya. Maaf Pak, sebelumnya dari perusahaan sendiri kemarin kan sudah mengambil data untuk melakukan pembayaran ya, pembayaran karena kita kan sudah tetap data di perusahaan. Oke lah, kalau kita bilang kita juga harus mengerti posisi perusahaan seperti apa. Bapak juga bisa memposisikan diri bagaimana pada saat keluarga Bapak diperlakukan seperti itu juga. Saya atas nama anggota saya merasa teman-teman butuh kejelasan untuk proses ini biar selesai. Kalau memang dari pihak Bapak nggak bisa membuat keputusan atau menyelesaikan
Kalau mau jalur tripartit, apa yang akan ditutup? Kesepakatan itu kan sudah terjadi. Hanya menunggu payment ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Tentunya di proses accounting perusahaan ada proses untuk kemudian memperhatikan perusahaan untuk bisa dialokasikan kepada mereka. Tidak semerta-merta sekarang kita sepakati terus kemudian bisa dari sekarang, nggak bisa. Mereka sudah sepakatnya pada apa? Ya, jadi mereka bersabar karena perusahaan sedang mempersiapkan dana untuk yang mereka dapatkan. Nah, kalau misalnya Bapak bilang kita harus bersabar lagi, waktu yang ditentukan kapan yang kira-kira? Agar kita juga bisa menjelaskan loh ke anggota bahwa perusahaan sedang mempersiapkan dana tersebut. Oke. Ya semua ini mainkan ya. Ya, mainkan ya. Ngobrolnya juga apa namanya connect ya, connect ke lawan bicara, kemudian juga nadanya nggak pelan, walaupun pelan-pelan tapi nadanya nggak pelan, yang jelas. Kemudian juga body language di tangan juga bagusnya dimainkan ya, sehingga apa yang disampaikan itu tadi memang mudah sekali untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Setiadi, saya dari TPSP FSPMI. Saya hari ini ada di sini dalam rangka memenuhi undangan dari Industri All untuk mengisi materi pendidikan teknik bernegosiasi. Dalam hal ini teknik negosiasinya akan lebih diarahkan untuk perundingan PKB, karena kebutuhan PKB saat ini bukan hanya kebutuhan PKB bagi perusahaan, tetapi itu juga mutlak merupakan kebutuhan PUK, di mana salah satu barometer PUK itu bisa berhasil dalam memperjuangkan anggotanya, itu salah satunya barometernya adalah dengan adanya PKB. Dan kita bisa tahu angka pencapaian PKB di FSPMI tidak mencapai sampai 30%. Itu artinya banyak jalan yang harus kita tempuh untuk bisa mencapai pencapaian angka PKB yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi. Dalam kesempatan hari ini saya tadi menyampaikan materi tentang teknik dan etika bernegosiasi. Saya perhatikan untuk para aktivis serikat pekerja, banyak mereka yang rutin beraktivitas bernegosiasi melawan pengusaha, termasuk juga dalam forum-forum dengan pemerintahan. Mereka banyak berpraktek, tetapi juga banyak kawan-kawan kita yang mereka berpraktek, mereka masih mengabaikan, bahkan atau mungkin masih belum mengetahui bagaimana sih teknik dan etika mereka dalam berunding. Ini yang harus dikembangkan dalam kesempatan training hari ini, dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan untuk training etika, tata cara dan etika bernegosiasi dengan peserta yang sangat antusias, dan mereka bisa langsung mempraktekkan, dan mereka benar-benar merasakan bahwa pengetahuan ini, training ini sangat bermanfaat bagi mereka, baik nanti dalam organisasi ataupun mereka dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan kita semakin solid untuk anggota FSP ini bisa mencapai angka PKB yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup. Jadi dalam hal ini tentu Industri All akan berusaha untuk terus mendukung, memberikan support material maupun moral. Tapi tentu material bukan berupa uang atau apa ya, pasti mungkin sifatnya program bersama dengan inflasi. Itu makanya kenapa kita perlu untuk itu dan perlu rencana tindak lanjut itu. Itu artinya perjuangannya benar-benar di PKB. Ketika angka PKB FSPMI juga sangat rendah, artinya tugas kita tugas kita untuk sampaikan ke kawan-kawan, masih sangat rendah. Jangan salah PKB itu gimana? PKB itu gimana? Lu udah PKB apa belum? Itu dilakukan. Kita bersuara, bisa bersuara. Ayo PKB, ayo PKB. Itu kan perjuangan di tingkat nasional, internasional, tapi di tingkat global yang benteng terakhir. Jadi artinya kita juga harus juga. Pribadi saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan akan yang terjadi selama
saya pribadi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB tanpa Omnibus Law.